Jadi matematika diskrit itu menjadi basic sebagai dasar landasan matematika untuk mata kuliah yang lainnya. Jadi mata kuliah yang lain itu juga secara otomatis pasti ada perhitungan matematisnya. Gitu. Nah, proses perhitungan matematisnya itu diajarkan di matematika diskrit. Gitu. Oke, nah biasanya karena kita adalah program studi yang mengikuti kemajuan teknologi, maka mata kuliah yang diberikan itu biasanya ada update gitu ya. Antara tahun pertama dengan tahun kedua itu biasanya ada proses update mata kuliah, sehingga mata kuliah yang diterima oleh mahasiswa angkatan 2020 yang sekarang, yang kalian, itu mungkin akan berbeda dengan mata kuliah yang diterima oleh kakak-kakak kelas kalian, ya, angkatan sebelumnya. Atau juga akan berbeda dengan mata kuliah yang diterima oleh eh, apa mahasiswa selanjutnya, ya, angkatan-angkatan nanti berikutnya. Mungkin berbeda gitu. Karena kita sering mengupdate mata kuliah gitu ya, seperti itu. Oke, jadi boleh dibilang matematika diskrit itu adalah matematikanya orang informatika, gitu ya. Matematikanya orang informatika. Itu makanya kenapa ini ditempatkan di awal dan menjadi mata kuliah wajib, gitu ya. Oke, nah masuk ke sini ada kata diskrit, gitu ya. Diskrit. Kira-kira diskrit itu apa? Jadi diskrit itu adalah eh, matematika diskrit itu adalah cabang matematika, ya. Cabang matematika yang mengkaji objek-objek diskrit. Apa itu diskrit? Apa itu diskrit? Nah, ini objek diskrit. Diskrit itu diartikan sebagai objek yang berbeda yang tidak bersambungan. Objek yang berbeda yang tidak bersambungan atau unconnected. Jadi nggak bersambung, ya. Atau boleh dibilang juga terputus-putus, gitu ya. Karena nggak bersambung, boleh dibilang juga terputus-putus. Oke, kalau angka, secara angka dia biasanya bukan suatu bilangan pecahan, gitu ya. Bukan suatu bilangan pecahan, tapi dia berupa angka yang utuh. Nah, itu eh, apa itu arti dari diskrit, kayak gitu. Ya, contoh misalkan manusia, gitu ya. Itu pasti bilangannya utuh, gitu. Nggak mungkin kita menyebutkan ada manusia, berapakah jumlah kelas 1A, jumlah kelas 1A ada 20,5 Pak, gitu, mahasiswanya. Kan nggak mungkin, gitu ya. Jadi pasti yang disebutkan adalah bilangan utuh. Ada berapa mahasiswa? Ada 21 mahasiswa, gitu ya. Ya berarti utuh tuh, gitu ya. Ada berapa kendaraan yang diparkir? Ada 10 kendaraan Pak, gitu. Kan nggak mungkin eh, ada 10,5 kendaraan, gitu ya. Kan nggak mungkin. Jadi eh, objek diskrit atau diskrit itu sendiri itu adalah objek yang tidak tersambung atau terputus-putus. Kalau dalam bilangan dia biasanya berbentuk bilangan utuh atau bukan pecahan. Sebagai contoh, misalkan karena diskrit itu adalah objek yang terputus-putus, kalau digambar itu kurang lebih seperti ini. Ini, ya. Ini diskrit, terputus-putus, bisa kelihatan di grafiknya, ya, di grafiknya. Nah, lawan dari diskrit, kata diskrit itu adalah continue atau bersambung atau menerus, gitu ya. Sehingga kalau dibuat dalam bentuk grafik, dia grafiknya akan kurang lebih seperti ini. Dia bersambung atau menerus, gitu ya. Nah, jadi kalau digambarkan dalam bentuk grafik, ya, fungsi diskrit, ya, diskrit dia akan digambarkan sebagai sekumpulan titik-titik.
sekumpulan titik-titik gitu ya. Karena ya dia terpisah. Gitu. Beda dengan fungsi continue atau kebalikannya, dia bukan titik-titik tapi dia berupa kurva gitu ya. Atau kalau dia berbentuk garis, garisnya bukan putus-putus tapi garisnya bersambung, garis lurus. Kayak gitu. Oke, bentuk yang lain, bentuk yang lain kalau dibuat dalam grafik, grafik diskrit dia terputus-putus. Di sini putus, di sini putus, di sini putus, putus, gitu ya. Sedangkan untuk yang continuous dia nyambung terus, terus nyambung, nggak terputus-putus. Gitu ya. Contoh grafik yang lain. Ini Bapak nggak menjelaskan tentang grafik apa ini ya, judulnya. Ini grafik apa? Ini Bapak nggak membahas ini. Tapi Bapak hanya membahas tentang ini adalah grafik diskrit, ini adalah grafik diskrit, dan ini adalah grafik continuous. Gitu ya. Jadi bisa terlihat bahwa yang diskrit itu putus-putus, tidak bersambung. Gitu ya. Kalau dibuat dalam satu garis, dia garisnya garis putus-putus atau titik-titik. Gitu ya. Kalau continuous, dia garisnya bersambung atau berbentuk seperti kurva. Oke, ini supaya bisa lebih memperjelas lagi. Ini ada tetesan air, ada tetesan air yang mengalir, ada tetesan air. Ini tetesan air. Ini air yang mengalir. Oke, mengalir. Oke, air yang mengalir itu pasti alirannya bersambung, bersambung. Oke, seperti ini bersambung pasti ada air, dia bersambung. Oke, makanya dia disebut dengan continuous. Oke, ini continuous, contohnya yang ini. Tapi kalau tetesan air, itu kan tetesan air satu tetes, dua tetes, tiga tetes, itu kan terpisah, terpisah. Makanya tetesan air itu contoh dari diskret, kayak gitu ya. Secara utuh ya, secara utuh, perbedaan antara diskrit dengan continue kurang lebih ada beberapa perbedaan. Kita dari sini dulu. Kalau yang diskrit itu adalah countable atau dia boleh dibilang terukur, ya, terukur. Lalu kalau continue itu tidak terbatas, tidak terbatas. Oke. Jadi terukur itu maksudnya adalah ini ada penjelasan di bawahnya. Nothing in between, tidak ada sesuatu yang ada di antaranya, gitu ya. Tidak ada sesuatu yang ada yang misalkan jumlah mahasiswa satu kelas, oke. Okay? Jumlah mahasiswa satu kelas ada 20 orang, oke. Okay? Jadi antara satu orang dengan orang yang lain itu nggak ada apa nggak ada apa-apa, nothing in between. Jadi antara satu orang dengan orang yang lain itu nggak ada apa-apa gitu. Maksudnya nggak ada setengah, nggak ada seperempat gitu ya. Kan nggak mungkin ada berapa jumlah orangnya? Jumlah orangnya ada 10 seperempat gitu. Kan nggak ada gitu. Jadi nggak ada. Kalau 10, kalau nggak 10 ya 11 gitu ya. Nggak ada bilangan di antara 10 dan 11 ya untuk diskrit gitu ya. Nggak ada 10,2 Pak gitu ya. Ada berapa jumlah mahasiswanya ada 10,2 orang. Nggak ada gitu ya. Jadi nggak ada sesuatu di antaranya. Nah, kalau di continue ya, di continue dia angkanya itu bisa berkoma. Oke. Bisa berkoma dan angkanya bisa nggak terbatas gitu. Misalkan gini,
berat mangga dalam, ini contoh ya, berat mangga dalam satu goodie bag, satu tas. Ini Bapak ada satu goodie bag, ini berat mangga ya, ini beratnya 1 kilogram contohnya, tapi mangganya beda-beda, ada mangganya kecil, ada mangganya besar, ada yang mangganya sedang gitu, kecil lagi, itu beda-beda. Nah, sehingga mungkin beratnya ada yang 1 gram, ada yang beratnya 0,9 gram gitu ya, ada yang beratnya 1,1 gram gitu ya, beda-beda gitu ya, dan lebih dari 1 gram pun bisa, 1 kilo pun bisa, 1,1 kilogram bisa aja gitu ya. Beli mangga 1,1 kilogram gitu, bisa aja gitu ya, seperti itu. Jadi dia always something between, ada sesuatu di antara angka-angkanya gitu ya. Ada sesuatu di antara angka-angkanya. Kalau yang diskrit nggak ada sesuatu di antaranya. Nah, kalau dalam bentuk produk gitu ya, biasanya data diskrit itu berbentuk digital. Oke, berbentuk digital. Kalau data kontinu itu biasanya berbentuk analog gitu ya, analog. Misalkan kayak jam ya, ada jam digital, ada jam analog gitu ya. Kalau jam digital itu pasti kelihatan detiknya, detik ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-5 gitu. Tapi kalau yang analog itu karena dia bergerak, mesin jamnya bergerak, ada angka-angka yang tersapu di antara angka 1 dan angka 2. Biasanya kayak gitu. Oke, lalu untuk bilangan diskrit biasanya nilainya bulat. Oke, bilangan diskrit biasanya nilainya bulat. Kalau nilai kontinu biasanya dia agak lebih detail, ya, lebih detail. Misalkan ini kalau dari segi usia ya, kalau bilangan diskrit usianya berapa? 15 tahun. Gitu. Tapi kalau kontinu dia agak lebih detail. 15 tahun, 3 bulan, 4 hari, 6 jam, mungkin ada menitnya, mungkin ada detiknya. Nah, kalau secara bilangan, diskrit itu bilangan bulat, ya, tadi tidak ada sesuatu di antaranya, sedangkan untuk kontinu biasanya itu bilangan berkoma, ya. Gitu. Ada komanya. Nah, kita coba ambil contoh, ya, ambil contoh ini dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan kita mengambil gambar, ya, mengambil gambar. Sekarang sangat mudah sekali mengambil gambar, ya. Kalian punya HP, ya, lalu diupload ke Instagram atau ke Facebook atau ke media sosial. Itu kita sangat mudah mengambil gambar. Nah, gambarnya yang kita ambil itu kan pasti menggunakan HP kadang-kadang, ya, yang paling populer, atau kamera DSLR, kamera digital. Nah, itu kamera digital yang kita pakai sebetulnya bekerja secara diskrit, ya, secara diskrit. Kok bisa sih Pak secara diskrit terpisah-pisah gitu ya? Karena gambar yang kita peroleh, ini Bapak ambil contoh misalkan gambar Presiden Amerika, Abraham Lincoln gitu ya. Ini fotonya kita ambil, dan kalau kita perbesar, ya, kalau kita perbesar, itu dia akan terlihat semacam bagian-bagian kecil yang tersusun, gitu ya. Ini kalau kita zoom, dia akan seperti bagian-bagian kecil yang tersusun. Ini yang dinamakan dengan pixel. Okay. Bagian-bagian kecil yang tersusun. Sebetulnya terpisah-pisah. Contohnya adalah seperti ini. Okay. Jadi kalau kita zoom sebuah gambar, itu akan terlihat sebuah kotak-kotak kecil, yang artinya adalah gambar tersebut sebetulnya adalah gabungan dari kotak-kotak kecil. Kotak-kotak kecil tersebut itu adalah
kotak-kotak yang sudah mempunyai warna masing-masing, yang sudah mempunyai warna masing-masing. Dan kalau kita kodekan warna-warna tersebut, ya, misalkan warna kuning nomor berapa, warna hitam nomor berapa, warna putih nomor berapa, maka kalau dibuat gambar, dibuat tulisan, maka sebetulnya sebuah gambar itu berbentuk seperti ini. Sekumpulan nomor warna gitu, sekumpulan nomor warna. Nah, kumpulan nomor warna itu yang kalau divisualisasikan, okay. Jadi di belakang layarnya seperti ini nih, di belakang layar seperti ini, divisualisasikannya jadinya seperti ini, divisualisasikan. Bayang ya, jadi di belakang layarnya kurang lebih seperti ini kumpulan angka-angka, gitu. Divisualisasikannya itu seperti gambar yang sangat bagus. Nah, itu contoh dari penerapan sesuatu yang diskrit gitu ya pada kamera. Nah, apa hikmahnya? Apa moral dari cerita yang atau materi yang Bapak sampaikan? Jadi mahasiswa informatika itu harus memiliki pemahaman yang kuat dalam matematika diskrit agar tidak mendapat kesulitan dalam memahami kuliah-kuliah lainnya di informatika. Seperti itu. Karena ini adalah sebagai basic gitu. Itu moral historinya. Oke. Nah, terakhir untuk pertemuan sekarang karena udah masuk ke jam 9, referensi utama yang Bapak gunakan, referensi utamanya adalah ini. 2 buku ini. Yang pertama, Matematika Diskrit, ditulis oleh Pak Renaldi Munir. Penerbitnya adalah Informatika. Ya, ini nama penerbitnya nih. Nanti bisa dicari saja. Lalu buku yang kedua judulnya sama ya, tapi penulisnya berbeda, Saum namanya. Lalu diterbitkan oleh kalau nggak salah penerbit Erlangga. Ini referensi ya. Boleh beli, boleh juga nggak apa-apa gitu ya. Boleh searching aja juga boleh. Kayak gitu. Baik, itu mungkin untuk perkuliahan kali ini gitu ya. Bapak stop dulu slide-nya. Oke. Nah, itu mungkin untuk materi perkuliahan hari ini sebagai pengantar ya. Pengantar. Ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Tidak ada? Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, kita akan bermain kuis terlebih dahulu sebentar saja untuk melihat pemahaman kalian. Silakan buka browser. Silahkan buka browser. Lalu ketikkan join my quiz.com. Bapak simpan di chat tuh kalau misalkan kesusahan. Oke, ketikkan join myquiz.com. Ya. Lalu nanti di sana akan pasti minta kode, masukkan kodenya 401279. Ada di chat juga. Oke, silahkan join ke sana. Oke, yang sudah masuk Haryadi, Mustika Tiara,
Alif sudah masuk. Kolida Magfirah sudah masuk. Maaf Pak, bolehnya tadi berapa? Kodenya ada di chat. Di chat di sini di Google Meet. 401279. Oke, silakan join dulu. Oke, silakan. Anggina Syarif sudah, Dani Hasibuan udah, Christian Yuda udah, Meike udah, Jose, Wulan. Oke, baru 10 orang. Bapak beralih dulu ke Edmodo. Di Edmodo ada 18 orang sudah masuk. Oke.